Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih bahas soal harapan baru untuk PJ Gubernur seluruh Indonesia. Saya juga masih ditemani Pak Ujang Komarudin, pengamat politik. Tadi ada dua catatan penting yang di-highlight oleh Pak Ujang bahwa para PJ ini harus punya integritas dan juga paham atas daerahnya begitu. Namun pertanyaannya Pak, ini mungkin sebagai PJ akan punya tanggung jawab yang sangat berat dan cukup besar begitu. Tidak didampingi gubernur dan juga kurun waktunya hanya 2 tahun nih Pak. Ini sangat unik ya. Ini bagaimana kemudian para PJ bisa menuntaskan permasalahan yang mungkin juga masih tertunda saat gubernur yang lama dan kemudian dalam waktu yang singkat ini bisa kemudian justru meningkat tadi segala Iya, sesuatunya. kewenangannya kan memang terbatas ya. Misalkan tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan strategis, seperti misalkan rotasi jabatan, lalu persoalan APBD gitu kan. Tetapi kan begini, tidak menutup untuk dengan kewenangan yang terbatas itu untuk bisa memajukan daerah. Nah sebenarnya daerah itu ketika dipimpin oleh orang-orang yang kreatif, oleh manusia-manusia kreatif pasti akan maju dengan kewenangan terbatas maupun tidak, dengan APBD yang terbatas atau tidak, biasanya begitu. Biasanya orang-orang kreatif itu, termasuk PJ-PJ itu kalau pikiran kreatif, itu pasti akan bisa memajukan daerahnya. Saya punya keyakinan, saya banyak baca buku gitu ya, orang-orang hebat di dunia ini. Mereka sumber daya tidak punya. Yang adalah sumber daya kreativitas. Nah, oleh karena itu dengan kreativitas yang tinggi, yang hebat ya, yang ke depan itu, maka tadi saya punya keyakinan kalau yang 5 ini semuanya kreatif, semuanya punya pikiran maju dengan keterbatasan wewenang, ya kan, lalu tidak didampingi oleh wakil gubernur, ya kan, bisa menciptakan terobosan-terobosan pembangunan di daerahnya. Saya punya keyakinan itu. Karena begini, itu kan ujian bagi PJ. Sesungguhnya seberapa hebat mereka, seberapa bagus mereka, ya seberapa kuat mereka untuk bisa tadi ya menjaga amanah, termasuk dalam konteks memperbaiki daerah ya di masa-masa kepemimpinan gubernur sebelumnya untuk bisa langkah-langkah terobosan kemajuan-kemajuan dalam semua aspek kehidupan di daerah itu. Ini kan tantangan dan harapan juga. Ya. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada wakil ya lalu dengan kewenangan terbatas, justru itu harus memunculkan ide kreativitas yang yang hebat gitu loh, kalau bahasa anak muda itu. Nah, karena tanpa kreativitas, tanpa ide-ide yang baru gitu ya, itu tidak akan muncul pembangunan, karena nanti akan normatif. Ya sudahlah, akan menjalankan roda pembangunan yang sudah digariskan oleh gubernur sebelumnya. Kan nanti lucu. Nanti normatif hasilnya. Ya. Hasilnya ya akan biasa-biasa saja. Tetapi kita kan sebagai rakyat Indonesia gitu ya, semuanya ya masyarakat yang pemirsa Sultan TV juga berharap bahwa mereka itu nanti dianggap sebagai bukan orang biasa, tapi orang luar biasa yang mestinya punya pikiran, gagasan, ide yang luar biasa juga untuk bisa tadi memiliki terobosan untuk membangun daerahnya masing-masing itu. Oleh karena itu sebenarnya kunci dari semua ini kreativitas, ya. Karena tanpa kreativitas tidak, karena begini, sumber daya itu kan sangat terbatas. Jadi tetapi kalau kreativitas itu tidak terbatas. Resources is limited, but creativity is unlimited. Jadi sebenarnya sumber daya itu yang dimiliki di daerah, balik di nasional maupun di dunia, itu terbatas. Sumber daya itu, apapun sumber daya itu, sumber daya alam gitu ya. Tetapi kalau kreativitas itu tidak terbatas. Jadi saya melihat kalau kreativitas ini mereka kembangkan, mereka bangun, ya kan, tentu akan bisa tadi, bukan hanya tetapi bisa ya akan memiliki terobosan-terobosan dan bisa maju dibandingkan dengan daerah yang lain. Ya kita lihat saja apakah mereka mampu atau tidak. Kita lihat nanti indikator-indikatornya
indikator-indikator kemajuannya ya, semua aspek bidang kehidupan masyarakat dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Tapi saya yakin tadi ya, karena kreativitas itu sifatnya tidak terbatas, maka siapapun PJ yang memiliki kreativitas lebih, saya rasa pembangunan daerahnya akan lebih maju dibandingkan daerah yang lain. Ya, baik. Harusnya ini tidak menjadi satu hambatan ya, dengan kurun waktu yang singkat tadi, kemudian tidak adanya wakil gubernur, namun dengan kreativitas harusnya sih mampu begitu ya PJ untuk kemudian mengembangkan daerahnya. Nah, ini hal yang menarik juga Pak, bagaimana tadi sempat disinggung oleh Pak Ujang terkait dengan hanya melanjutkan pembangunan yang sudah digariskan oleh gubernur sebelumnya. Adakah kemudian mungkin pikiran-pikiran ketika kita misalnya menilai JPJ ini masih diintervensi oleh gubernur yang lama nih Pak? Adakah hal seperti itu? Saya rasa kalau di daerah tertentu mungkin ada ya. Ada kekhawatiran misalkan ya, kalau yang diintervensi oleh gubernur sebelumnya misalkan dari Sekda. Itu ada kemungkinan, karena ada kemungkinan karena Sekdanya itu kan orang gubernur lama. Ya kan, itu ada kemungkinan. Tetapi kalau dari mereka itu PJ-nya dari pejabat pusat, dari atas, kemungkinan intervensi dari gubernur sebelumnya itu kecil. Tetapi kalau dia itu PJ-nya dari Sekda, dimanapun daerahnya gitu ya, itu ada kemungkinan ada ya hubungan ya baik, ada intervensi dari gubernur sebelumnya. Itu kemungkinan ada secara politik seperti itu. Jadi kemungkinan besar PJ di daerah yang PJ-nya itu Sekda, kemungkinan ada dua kepentingan. Ya ada kepentingan dari gubernur sebelumnya, lalu juga ada kepentingan pemerintah pusat. Jadi dia akan bermain itu di dua wilayah itu secara politik begitu. Tetapi kalau PJ-nya itu dari eselon 1 dari pejabat kementerian pusat, itu kemungkinan tidak ada intervensi. Saya memiliki keyakinan seperti itu, Mbak. Oke. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik lagi, selain mungkin 5 PJ gubernur yang sudah dilantik Pak Ujang, nanti kita juga akan melantik PJ gubernur Jakarta ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik Pak Ujang. Bagaimana kemudian pembacaan Pak Ujang ini mungkin sebelum dilantiknya PJ gubernur DKI Jakarta. Ini akan sangat seru ya. Ya, sangat seru, bahkan ya DKI Jakarta itu Pak Anies selesai itu di bulan Oktober. Bahkan tahun lalu itu saya sudah diwawancarai oleh banyak media itu, cetak dan online gitu. Nama-namanya sudah muncul. Jadi tahun lalu aja namanya sudah, ini kenapa? Karena saking strategisnya, karena menariknya gitu ya. Karena begitu kuatnya keinginan publik untuk mendapatkan PJ yang terbaik, yang bagus, yang bisa melanjutkan pembangunan anak. Nah, itu muncul 1 tahun sebelumnya loh. Saya diwawancara oleh teman-teman media itu. Oleh karena itu ini yang menarik. Kenapa? DKI ini walaupun nanti katakanlah sudah tidak ibu kota lagi, tetapi di sini masih menjadi pusat segalanya, masih menjadi melting pot, masih menjadi pusat ekonomi, pusat budaya, pusat politik dan lain sebagainya. Jadi masih tetap strategis. Oleh karena itu penunjukan atau pelantikan PJ nanti pasca Anies itu menjadi penting dan menentukan siapa orangnya, latar belakangnya dari mana, lalu kepentingan politiknya seperti apa. Karena nanti di November 2004-nya akan ada pilkada. Dan kita tahu, mohon maaf, ada nama-nama anak presiden mau maju di pilkada Jakarta gitu loh. Ada nama-nama besar lagi juga ingin maju di Jakarta. Oleh karena itu saya melihat kelihatannya ya nanti ke depan itu, saya objektif saja dalam menilai, kelihatannya nanti PJDK itu ya orangnya presiden, orangnya Pak Presiden gitu. Dan itu memang kan selama ini kan semuanya kan PJ-PJ itu orangnya Pak Presiden, ya melalui Pak Mendagri, semuanya Pak Presiden. Oleh karena itu tadi ke depan yang dikembangkan politik kebangsaan tadi oleh PJ-PJ, khususnya PJ DKI. Jadi politik kebangsaan itu jangan sampai terlalu dominan bermain politiknya, tetapi bagaimana bisa tadi mengikuti harapan rakyat, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, DKI akan menjadi penunjukan dan pelantikan terseru terkait dengan PJ-PJ itu karena sangat strategis dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena kita tahu bahwa Anies mungkin juga bisa nyapres, mungkin bisa juga tidak. Lalu juga Anies juga bisa ikut pilkada lagi di November 2024. Kalau Anies tidak bisa nyapres atau cawapres, dia kemungkinan besar juga akan ikut pilkada lagi. Karena saya dapat bocoran, Mbak Dea, bahwa Anies juga sudah mempersiapkan
dukungan-dukungan KTP-KTP untuk Pilkada DKI. Jadi bisa jadi alternatif terakhir itu bisa maju kalau tidak dapat partai di Pilkada independen gitu loh. Ya itu sah-sah saja. Oleh karena itu tadi penunjukan dan pelantikan PJ DKI nanti di Oktober ya selesainya itu menjadi hal yang sangat strategis yang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh publik Jakarta tetapi juga oleh masyarakat Indonesia. Oke, ini menarik sekali ya. Bahkan mungkin netizen juga menyebutkan kalau Gubernur DKI Jakarta nih RI 3 katanya Pak Ujang ya. Ini saking serunya gitu, saking ditunggunya. Nah, karena pilkadanya pun rasa pilpres begitu. Baik, ini berebut kursi panas. Oke, Pak Ujang, bagaimana kemudian tanggapan Bapak soal misalnya PJ Gubernur yang hanya kemudian mengisi kekosongan saja lah untuk kemudian keperluan tanda tangan misalnya atau keperluan mungkin administratif belaka nih. Bagaimana Pak Ujang? Ya sangat disayangkan kalau itu terjadi. Itu hanya kerja-kerja birokrasi, kerja-kerja normatif yang mestinya tidak hanya itu. Oleh karena itu tadi di awal saya mengatakan harus visioner. Ya kan harus berjiwa negarawan. Loh, kalau mereka bekerja hanya normatif, hanya kerjanya birokratik gitu ya. Ya nanti dia tidak punya legacy yang baik menjadi PJ itu. Yang kita inginkan adalah mereka itu punya legacy, punya peninggalan yang bagus ketika dia memimpin daerah selama 2 tahun katakanlah. Oleh karena itu ya mereka mestinya yang 5 PJ itu berlomba-lomba untuk bisa menghadirkan pembangunan di daerahnya masing-masing yang terbaik. Bila perlu kita menilai rakyat Indonesia semuanya, pemirsa Sultan TV juga kita menilai, misalkan dari 5 yang sudah dilantik itu kita bandingkan, mana yang lebih maju, kita awasi, mana yang lebih baik, atau mana yang lebih buruk, agar Agar mereka terpacu kinerjanya, bukan sekedar kerja-kerja birokratif. Kalau kerja-kerja birokratif kita juga bisa mereka katakanlah orang-orang yang dianggap hebat itu dilantik. Mereka itu bukan hanya kerja birokratik, tetapi kerja dalam konteks untuk membangun daerah. Kan begitu. Ya kalau kerja birokratik mah nggak usah eselon 1. Kasih aja ke yang aturannya dirubah, kasih aja orang-orang Pemda lagi yang suruh memimpin gitu kan. Oleh karena itu ya ke depan kerja-kerja birokratik itu tetap sebagai kerja rutinitas. Tetapi kerja-kerja visioner itu harus dikembangkan. Karena kalau kerja birokratik tidak dibarengi dengan kerja visioner, yang tadi yang memiliki kreativitas yang tinggi, maka mohon maaf, jangan harap pembangunan itu akan berkembang di daerah itu. Oleh karena itu tugas kita, masyarakat Indonesia, termasuk pemirsa Sultan TV adalah, ya kita mengontrol, mengawasi itu. Kita bandingkanlah, kita nilai saja. Misalkan kalau nilainya A, ya kita ngasih A. Kalau C, ya kita kasih C. Kalau nilainya biru, kasih biru. Kalau nilai merah, kasih merah. Agar apa? Agar mereka terpacu untuk bisa berkinerja dengan sebaik-baiknya. Agar mereka bisa membandingkan diri mereka, kepemimpinan diri mereka itu dengan daerah-daerah yang lain. Karena kalau kita tidak nilai, kalau kita tidak awasi, kalau kita tidak kontrol, ya mereka tadi kerjanya akan kerja birokratik rutinitas semata. Dan itu normatif-normatif saja. Dan buat apa mereka digaji, mereka ditunjuk kalau tidak ada prestasinya. Prestasi itu penting, legacy itu penting. Oleh karena itu mereka harus berprestasi, mereka juga harus meninggalkan peninggalan konteks pembangunan yang baik. Oke, justru ini malah menjadi satu kesempatan yang besar ya yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya oleh para PJ yang menjabat di 5 sampai 7 daerah di Indonesia. Pak Ujang, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan Pak yang sudah bergabung di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan satu persatu pemirsa. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.